Tentunya akan bertanya lebih dulu ke Pak Ketut. Pak Ketut, tentunya mengapa begitu ya? Apakah memang ini karena keterbatasan pasokan pangan kita sehingga harus mengimpor sejumlah bahan pangan sebesar 12,4 juta ton di tahun ini? Silakan dengan jawaban Anda. Baik, Mas Bram, Pak Prof, ingin saya sampaikan begini, artinya secara prinsip ekspor impor itu kan hal yang biasa yang harus dilakukan oleh pemerintah satu negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya, khususnya di bidang pangan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita atau Badan Pangan Nasional atau pemerintah melakukan importasi terhadap beberapa pangan. Yang pertama beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging, dan gula. Itu dominan yang kita lakukan importasi. Namun kalau kita lihat dari persentasenya, maka beras itu kalau dibandingkan dengan konsumsi 31,2 juta, kita melakukan importasi sebesar 11%. Namun kalau kita tambah juga dengan cadangan pangan yang harus kita siapkan sekitar 3 bulan, maka kita melakukan importasi sebesar 8-9%. Nah, kedua, Mas, ya jagung. Jagung kita mengimportasi sekitar 13%. Begitu kita tambahkan dengan untuk cadangan atau carrier per stock untuk tahun 2025, maka jumlahnya akan sekitar 10-11%. Nah, kedelai memang kita dominan mengimpor. Artinya kita memang memproduksi sekitar 200-an ribu, di mana kebutuhan kita sekitar 2,6 juta. Sehingga saya anggap dominan 95% atau 96% kita mengimportasi, sehingga ini menjadi perlu kita diskusikan, perlu menjadikan solusi sehingga importasi ini bisa dilakukan penurunan. Bawang putih juga sama, bawang putih hampir 96-97% karena kita hanya memproduksi 23 ribu saja dari kebutuhan sekitar 660 ribu konsumsi per tahun. Daging sapi yang sebenarnya kita hanya melakukan importasi sebesar 45% dari kebutuhan, di mana kebutuhan kita 819 ribu, sehingga dominan kita penuhi di dalam negeri, yaitu 55%. Kemudian gula kita hanya mengimportasi 23% dari kebutuhan 3 juta ton. Artinya kita mengimportasi sekitar 700-an ribu. Artinya begini, Mas, dulu bisa saja bawang putih rekomteknya keluar hampir 1 jutaan. Dengan adanya neraca pangan, sehingga kita tata kembali bahwa importasinya harus terukur. Semua yang dilakukan importasi pada tahun 2024 ini sangat-sangat terukur. Yang pertama memperhatikan ketersediaan, yang kedua memperhatikan produksi dalam negeri, dan yang ketiga memperhatikan berapa carrier per stock yang harus kita miliki untuk tahun berikutnya. Sehingga sekali lagi stabilisasi pasokan dan harga bisa kita kendalikan. Demikian, Mas Bram. Oke, baik, saya ambil Pak Ketut untuk ditanggapi begitu ya terkait point of view dari sedulur tani, dan juga tadi dikatakan bisa saja untuk angka 12,4 ini menjadi rekor tertinggi import dari bahan pangan kita. Silakan Pak Ketut. Saya agak sinyal ada yang miss tadi apa yang disampaikan Prof tadi. Namun demikian saya coba tangkap sedikit tadi. Baik. Intinya begini, betul memang ada peningkatan, betul memang ada perubahan jumlah importasi. Namun sekali lagi pemerintah tidak serta-merta atau serampangan melakukan importasi. Itu poin pentingnya, Prof. Karena pemerintah sudah pasti memikirkan bagaimana kewajaran dan kesejahteraan petani. Nah, terbukti dengan importasi beras yang dilakukan pemerintah pun, Prof, ada teman-teman bisa lihat harga beras sebenarnya tidak terlalu jatuh. Namun, bagaimana caranya mengangkat? Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi, terkait dengan peningkatan atau penyesuaian ke harga yang wajar, khususnya harga GKP. GKP kita bikin suatu harga yang wajar, kemudian semua pangan kita bikin harga yang wajar di tingkat petani, sehingga harga yang selama ini dinikmati petani yang sudah bagus, dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan petani juga tetap memperolehkan harga yang wajar. Tentu kita juga harus memperhatikan kondisi harga yang di konsumen. Itulah prinsip daripada pemerintah, sehingga sekali lagi importasi memang kelihatannya naik, namun semua dilakukan secara hati-hati dan terukur. Demikian.